Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ai Primianti Mastar dari kelas 12 MIA 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu wirausaha produk budidaya unggas petelur. Bagian A adalah perencanaan usaha budidaya unggas petelur. Hal penting yang harus diperhatikan oleh kewirausahaan adalah pemasaran. Keberhasilan wirausaha sangat ditentukan oleh peluang pasar. Sebelum memulai wirausaha, sebaiknya pelajarilah produk sejenis yang ada di pasar. Selanjutnya adalah mengenal unggas petelur. Ciri-ciri unggas petelur. Unggas adalah hewan yang termasuk ke dalam kelompok burung-burungan. Ciri-cirinya adalah bersayap, berbulu, berkaki, dan memiliki paruh. Berdasarkan produk yang dihasilkan, kita mengenal unggas petelur dan unggas pedaging. Unggas petelur adalah yang dipelihara untuk menghasilkan telur, dan unggas pedaging adalah yang dipelihara untuk menghasilkan daging. Jenis unggas petelur adalah ayam, bebek, burung puyuh, dan angsa. Selanjutnya adalah produk budidaya unggas petelur. Telur yang dihasilkan dapat dikonsumsi secara langsung dengan cara direbus. Telur yang dihasilkan juga dapat digunakan sebagai bahan baku produk seperti kue dan roti. Telur juga dijadikan campuran minuman yang dianggap sangat bermanfaat untuk kesehatan. Contohnya STMJ, teh telur, dan kopi telur. Selanjutnya adalah mensyukuri keberagaman produk budidaya dan wirausaha unggas petelur. Yang pertama, sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, telur merupakan sumber protein dan lemak hewani yang mudah untuk didapatkan. Yang ketiga, berbagai jenis unggas petelur hidup di sekitar kita. Yang keempat, dengan memudayakan unggas, kita dapat menghasilkan telur lebih banyak. Selanjutnya adalah perencanaan dan kegiatan budidaya unggas petelur. Sarana dan peralatan budidaya unggas petelur. Sarana yang dibutuhkan yaitu yang pertama kandang, yang kedua bibit, yang ketiga vitamin, yang keempat perlengkapan kandang, yang kelima pakan, dan yang keenam adalah obat-obatan. Selanjutnya adalah teknik budidaya unggas petelur. Yang pertama penyediaan kandang, yang kedua penyediaan bibit, yang ketiga penyediaan pakan, yang keempat adalah pemeliharaan, yang kelima panen, dan yang keenam adalah pasca panen. Selanjutnya adalah perhitungan harga jual produk budidaya unggas petelur. Harga jual adalah sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen yang dihitung dari biaya produksi dan biaya lain di luar produksi, seperti biaya distribusi dan biaya promosi. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang. Unsur biaya produksi adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Biaya overhead secara umum terbagi atas dua, yaitu biaya overhead tetap dan biaya overhead variabel. Biaya overhead tetap yaitu biaya overhead yang jumlahnya tidak berubah, sedangkan biaya overhead variabel adalah biaya overhead yang jumlahnya dapat berubah secara proporsional. Biaya-biaya yang termasuk ke dalam biaya overhead yaitu biaya listrik, biaya bahan bakar minyak, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk proses produksi. Selanjutnya adalah metode perhitungan harga pokok produksi dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Yang pertama adalah full costing dan yang kedua adalah variable costing. Full costing adalah memperhitungkan semua unsur biaya yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya produksi, dan biaya overhead, baik itu overhead tetap maupun variabel. Yang kedua adalah variable costing, yaitu memisahkan perhitungan semua biaya yang berlaku, variabel maupun tetap. Biaya variabel terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, ditambah dengan biaya tambahan, dan biaya umum variabel. Metode penempatan harga secara teori terbagi atas tiga, yaitu pertama, pendekatan penawaran dan permintaan, yang kedua pendekatan biaya, dan yang ketiga adalah pendekatan pasar. Selanjutnya adalah media promosi budidaya unggas petelur. Pengertian promosi. Promosi adalah salah satu strategi pemasaran. Strategi pemasaran memanfaatkan bauran dari strategi produk, place, price, dan promotion, atau disebut dengan 4P. Kesuksesan suatu produk di pasaran tidak hanya dilihat dari kualitas produk dan harga tetap, melainkan juga dilihat dari cara promosi dan tempat penjualan. Promosi dapat dilakukan dengan cara melakukan kegiatan di suatu lokasi melalui poster, media cetak, TV, radio, dan media sosial. Tujuan promosi adalah memperkenalkan produk kepada calon pembeli dan membuat pembeli untuk membeli suatu produk itu.
Promosi yang tepat akan diikuti oleh 4 bentuk respon dari calon pembeli. Yang pertama adalah perhatian, yang kedua adalah ketertarikan, yang ketiga adalah keinginan, dan yang keempat adalah tindakan. Keempat bentuk respon ini dikenal dengan kata AIDA. Yang pertama adalah attention, interest, desire, dan action. Selanjutnya adalah media promosi. Media promosi dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah above the line dan below the line. Promosi above the line adalah promosi melalui iklan seperti media cetak, iklan radio, dan poster. Sedangkan below the line adalah promosi dengan kegiatan promosinya. Contohnya, mengadakan suatu festival unggas petelur untuk mempromosikan unggas petelur. Selanjutnya adalah penjualan konsiasi, hasil budidaya unggas petelur. Pengertian konsiasi. Penjualan konsiasi adalah penjualan dengan cara menitipkan satu barang kepada orang lain untuk dijualkan dengan harga jual produk dan persyaratan sesuai perjanjian antara pemilik dan penjual. Perjanjian konsiasi berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Informasi yang harus ada dalam perjanjian konsiasi yaitu yang pertama, nama pihak pemilik barang, yang kedua adalah nama pihak yang dititipi barang, yang ketiga adalah nama dan keterangan teknis barang yang dititipkan, yang keempat adalah ketentuan penjualan, dan yang kelima adalah ketentuan komisi. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai bab 3 yaitu wirausaha produk unggas petelur. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.